Begitulah kiranya Allah kami, Allah Tritunggal yang Esa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang menciptakan segala sesuatu dengan hanya berfirman, maka semua itu jadi. Allah yang sungguh-sungguh luar biasa dan tidak ada yang sepertimu di alam semesta ini. Itu sebabnya hari ini kami datang menghadap Engkau, menyatakan pujian kami, penyembahan kami bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Terimalah hormat dan pujian kami ya Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk boleh mendengarkan firman-Mu yang akan mengingatkan kami siapa yang menciptakan kami dan siapa kami sebagai ciptaan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah lewat Roh Kudus Tuhan kami semua boleh mengerti maksud Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kau kuasai kami baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan kebenaran-Mu pada saat ini. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, Minggu Trinitatis yang dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sama dengan ayat yang kedua, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saya akan membacakannya dan mari kita ikuti di dalam hati kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, ranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi firman-Mu menjadi terang. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam topik ini, kita pertama harus memiliki dulu satu pengertian yang sama.
bahwa ketika kita berbicara tentang penciptaan, maka kita harus terlebih dahulu mengimani, percaya bahwa yang menciptakan segala sesuatu di dalam muka bumi ini, dalam semesta ini adalah Tuhan. Harus itu, karena ada banyak pelajaran, pengajaran di dalam dunia ini yang berkata bahwa alam semesta ini adalah terjadi dengan sendiri, karena ada ledakan antara proton dan neutron di alam semesta ini. Maka kemudian jadilah bumi, jadilah planet-planet dan segala isi. Ada orang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi atas satu sel tunggal, sel kecil, kemudian berkembang karena pengaruh daripada situasi alam yang di sekitarnya, sehingga terbentuklah itu, sehingga seperti sekarang ini. Kita tahu ketika sekolah kita dulu belajar teori evolusi dari beberapa tokoh, termasuk Charles Darwin, mengatakan manusia itu dari sel terkecil terus berkembang menjadi makhluk yang sempurna, menjadi manusia. Maka di awal ini kita harus punya pemahaman yang sama bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Karena kalau tidak, maka semua hal yang dituliskan di dalam Alkitab menjadi tidak relevan bagi kita. Kalau kita tidak mengakui bahwa firman Allah ini adalah satu kebenaran, maka tidak mungkin kita bisa mengakui apa yang di dalamnya. Kenapa saya harus berkata demikian? Karena ketika kita masuk di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, kemudian kita masuk di ayat yang ketiga, ada sesuatu hal di situ yang akan membuat kita berpikir. Kalau kita lihat misalnya di awal itu Allah mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian pada ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ayat keempat, maka Allah melihat bahwa segala terang itu baik, dan Dia memisahkan terang itu dari gelap. Dan yang kelima mengatakan, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Dan Allah mengatakan, jadilah hari. Saya sudah bertanya ini kepada yang malu-malu. Apa hari pertama yang Tuhan ciptakan? Maka mereka berkata, langit dan bumi. Tetapi lihatlah ayat 3 sampai ayat 5. Yang diciptakan Allah pertama sekali adalah terang, bukan langit dan bumi. Kalau begitu apa maksudnya Allah menciptakan langit dan bumi? Maka di sini kalau kita tidak jeli berpikir, maka akan ada persoalan besar di sini. Dan inilah yang kemudian dipakai oleh orang-orang yang menganut gnostik, teori, ada gap di situ, bahwa ada jutaan miliar tahun antara ayat 1-2 masuk ke ayat ketiga. Ini harus menjadi satu pemikiran. Maka kalau kita di awal tidak mengakui Alkitab adalah firman Allah, maka akan terjadi kekacauan di dalam pemikiran kita. Kita akui dulu pertama, Alkitab ini adalah firman Allah, dan kita harus sadar bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, bukan yang lain, bukan karena kejadian Allah. Di sini dulu, karena disinilah persoalan besar sesungguhnya di dalam kekristenan. Orang-orang yang masuk sekolah teologi biasanya akan dibenturkan dengan ini langsung. Maka banyak di antara mereka kemudian berkata, Alkitab bukan firman Allah. Maka kalau sudah begitu pemahamannya, apapun tidak bisa kita bangun lagi di atas firman Tuhan. Karena iman kita dibangun di atas firman Tuhan. Kalau kita tidak mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah, maka kita tidak akan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itu sebabnya nanti kita lihat ada begitu banyak kekacauan pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan. Persoalannya yang paling utama adalah tidak mengakui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, dan tidak mengakui bahwa Alkitab adalah firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka kemudian dari teks ini kita belajar yang pertama adalah bahwa Allah Tritunggal yang Esa itu adalah pencipta alam semesta. Yang
Yesus memang tidak diceritakan di sini. Tapi nanti kalau kita melihat di dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 dan ayat yang ke-16, jelas kita lihat bahwa segala sesuatu diciptakan dalam Yesus dan Yesuslah pencipta. Itu artinya di dalam kitab Kejadian ini Yesus ada. Yesus bukan ada setelah dia lahir dari Maria. Dia sudah ada sebelumnya. Sebelum alam semesta ini ada, Kristus sudah ada. Dia sudah ada sebelum yang ada sekarang ini ada. Dan dia akan tetap ada sekalipun yang ada sekarang ini menjadi tidak ada. Karena dia tidak dibatasi oleh apapun. Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus sudah ada bersama-sama. Karena saya akan jelaskan kenapa kita memiliki konsep Allah Tritunggal yang berbeda dari semua konsep agama manapun di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita melihat di dalam bagian ini, perkataan yang pertama adalah pada mulanya Allah mencipta. Kata mencipta dari kata bara itu mau menunjukkan bahwa Allah menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Manusia tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak mungkin. Tetapi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Di sini kita harus melihat sesuatu hal, bahwa ketika disebutkan pada mulanya, pada awalnya Allah mencipta, artinya belum ada apa-apa di alam semesta ini. Tapi kemudian Tuhan mencipta dari ketiadaan, creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi. Hal ini harus membuat kita mengerti bahwa tidak ada bahan baku, tidak ada unsur lain yang digunakan oleh Allah. Dia hanya berkata, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah. Kata berfirman itu maksudnya berkatalah. Kalau saya mengibaratkan itu seperti ini, jadilah bulan, jadilah bintang, jadilah matahari, maka semua jadi. Seperti itulah Tuhan hanya berkata, jadilah ini, maka terciptalah itu. Itu menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dia berfirman dan segala sesuatu itu terjadi. Dan ini merupakan bukti keagungan, kekuasaan Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa menciptakan apapun dari yang tidak ada menjadi ada. Kekuasaan Allah yang menciptakan dari yang tidak ada mencerminkan bahwa kemampuannya yang luar biasa untuk mengubah keadaan. Ketika segala sesuatu masih hampa dan gelap, Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu. Bapak Ibu Saudara, dari mana terang itu berasal? Jadi Nabi sebelum sudah mengatakan itu di Al-Quran. Dari mana terang itu berasal? Ketika hari pertama yang Tuhan ciptakan itu adalah terang, bukan matahari. Matahari yang benda-benda penerang itu diciptakan di hari keempat. Tetapi Tuhan berkata, berfirman Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Tuhan menciptakan itu adalah hari yang pertama. Dari mana terang itu berasal kalau begitu? Allah bisa menciptakan terang tanpa matahari. Hari ketiga Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup tanpa matahari. Kalau sekarang tidak mungkin. Tetapi itu mau menunjukkan bahwa Allah tidak tergantung kepada ciptaannya. Dia bisa menciptakan segala sesuatu tanpa tergantung kepada hukum Allah. Itu sebabnya Tuhan bisa membuat mujizat, karena Tuhan tidak bergantung kepada hukum Allah. Dan yang kita lihat di dalam itu semua, hari terakhir nanti kalau kita lihat 6 hari Tuhan menciptakan, manusia diciptakan hari terakhir. Mengatakan apa? Segala sesuatu dipersiapkan Tuhan terlebih dahulu. Jadi manusia tidak diciptakan di hari pertama. Karena kalau diciptakan di hari pertama, di mana manusia itu akan tinggal. Tapi segala sesuatu untuk makanannya, untuk kehidupannya, untuk tempatnya, Tuhan siapkan dulu semua. Baru kemudian manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Allah itu mampu untuk menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, maka Allah itu mampu mengubah keadaan kita.
yang ada itu menjadi ada diciptakan, maka hidup kita pun bisa Tuhan ubahkan. Tetapi banyak orang tidak meyakini, tidak mempercayai Allah ini. Kenapa? Karena tidak dilihat oleh mata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini sedang mengatakan kepada kita bahwa tidak ada hambatan apapun yang bisa menghalangi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mungkin bisa mengganggu, membuat kita di dalam hidup ini tidak bersama-sama dengan Tuhan. Mengubah situasi yang sulit, memberikan hidup yang baik. Tidak ada pintu yang bisa ditutup oleh siapapun kalau Tuhan sudah membukakan. Dan tidak ada yang bisa membuka pintu apapun kalau Tuhan sudah menutup. Itu artinya bahwa Tuhan memiliki kuasa. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita bergantung mutlak kepada apapun bisa Tuhan buat. Dia bisa mengubah kehidupan kita dari yang buruk menjadi baik. Tetapi ingat, dia bisa juga mengubah hidup kita yang kita anggap baik menjadi buruk. Dia bisa menghancurkan hidup kita. Itu sebabnya kita harus meyakini bahwa kita itu bergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak boleh bermain-main di dalam hidup kita. Kita harus serius di dalam hidup Tuhan dan kita bergantung kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 26 sampai dengan ayat 28. Allah itu tunggal pencipta manusia. Dari ayat 26 sampai dengan ayat 28 kita melihat bagaimana Allah menciptakan manusia. Kalau kita membaca nanti ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-25, bagaimana Allah menciptakan seluruh ciptaan yang memenuhi alam semesta ini. Allah hanya berfirman. Tetapi ketika menciptakan manusia, ada perbedaan di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Di dalam bagian ini, baiklah kita, sebelum kita melihat penciptaan manusia, maka kita masuk dulu kepada pengertian siapa kata kita. Dari sinilah kemudian doktrin Tritunggal ini dibangun. Kata kita itu menunjukkan bahwa Allah kita ternyata bukan Allah yang tunggal, tetapi Allah yang jama. Majmuk, kata kita itu menunjukkan bahwa Allah itu ternyata lebih daripada satu. Inilah yang membedakan agama Kristen dengan agama manapun. Monoteisme itu berkata hanya ada satu Allah. Politeisme berkata lebih daripada satu Allah. Tetapi kekristenan bukan monoteisme, bukan politeisme. Kita mengakui Allah itu adalah Allah yang tunggal sekaligus Allah yang tiga. Satu tetapi tiga. Dan itu tidak masuk di dalam logika manusia manapun. Allah yang tunggal itu sekaligus tiga. Dalam matematika manapun itu tidak akan mungkin bisa dipahami. Kalau satu, tiga. Tetapi Allah kita adalah satu sekaligus tiga. Bukan satu, bukan tiga. Tiga tetapi satu tetapi tiga. Inilah yang kemudian membuat para ahli-ahli filsafat yang mengandalkan rasio berkata bahwa Allah orang Kristen tidak masuk akal. Benar, tidak masuk akal. Karena memahami Allah Tritunggal bukan dengan akal, tetapi dengan iman. Dengan iman kita bisa mengerti bahwa Allah itu adalah tiga sekaligus satu sekaligus tiga. Tanpa iman kita tidak akan mungkin bisa mengerti. Kenapa harus begitu? Harus kita pahami. Yang pertama, untuk mengerti Tritunggal ini, pertama begini, sadari dulu di dalam diri kita bahwa kita manusia adalah ciptaan dan Tuhan itu adalah pencipta. Maka ciptaan tidak mungkin bisa mengerti pencipta dengan sempurna. Mustahil. Manusia mencoba memakai akal pikirannya untuk memahami Allah itu, maka tidak mungkin. Kita ciptaan, dia pencipta. Yang dicipta tidak mungkin bisa memahami penciptanya dengan sempurna. Manusia memaksa logikanya, memaksa rasionya untuk mengerti Allah pencipta, sehingga
manusia salah di dalam mengerti Allah. Karena apa? Karena manusia itu memiliki keterbatasan di dalam rasio. Saya suka membayangkan, misalnya, aku bisa menggambarkan, inilah manusia. Dan Allah itu saya gambarkan air laut. Walaupun tidak mungkin bisa seperti itu menggambarkan. Pertanyaan saya, bisa semua air laut saya masukkan ke sini? Seperti itulah manusia yang mencoba memahami Allah, yang tidak terbatas dengan otaknya yang terbatas. Maka tidak akan mungkin. Jadi sampai kapan manusia tidak akan bisa mengerti tentang Allah itu kalau memahaminya dengan logika. Kita harus memahaminya dengan iman. Itulah perbedaan kekristenan. Nanti lihat di dalam semua agama-agama yang lain, mereka mencoba memahami Allah itu dengan logika. Itu sebabnya kita bisa mengerti dengan iman. Kenapa Yesus menjadi juru selamat? Kenapa Allah harus menjadi manusia? Dengan logika tidak mungkin, tetapi dengan iman kita akan mengerti. Allah tidak mungkin menjadi manusia dari logika, tetapi dari iman itu mungkin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan ini kemudian kita harus menyadari bahwa Allah hanya bisa kita pahami lewat iman kita kepada Yesus Kristus. Maka kita akan mengerti tentang Allah Tritunggal yang bisa. Maka kalau ada orang menyerang Tritunggalan itu, tidak usah dijawab. Kalau ada orang mengatakan, jelaskanlah kepada aku Tritunggal, bilang saja, percaya dulu kepada Yesus. Karena kalau tidak melalui Yesus, tidak mungkin kita bisa memahami Allah. Kalau orang belum di dalam Kristus, tidak mungkin dia bisa memahami. Jadi kalau ada orang yang bukan Kristen bertanya kepada kita, jelaskanlah tentang Tritunggal, bilang saja, mau nggak percaya kepada Yesus? Karena kalau dia demikian sampai kapan pun kita jelaskan itu, yakinlah mereka akan berkata, Allah kalian pasti. Kenapa? Karena dia mencoba memahami dengan logika. Karena kalau tiga dari satu tapi tiga, maka tidak ada pun tidak akan mungkin bisa menjelaskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk ayat 26 sampai 28. Di dalam teks ini Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa keputusan Allah sebelum menciptakan manusia, Allah berunding terlebih dahulu. Baiklah kita, perhatikan perbedaan. Dengan ciptaan yang lain Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, maka jadilah. Jadi. Tetapi ketika menciptakan manusia, tidak berkata, jadilah manusia. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan berkata dengan ketiga pribadi Tuhan yang lain itu, baiklah kita menciptakan manusia. Pertama, harus ada dulu pola, harus ada dulu contoh, harus ada dulu teladannya. Siapa itu? Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama
komunikasi untuk mengenal Allah. Ciptaan yang lain tidak diberikan kemampuan. Kita diberikan kemampuan memiliki komunikasi, bisa berbicara kepada Tuhan. Kita diberikan akal budi. Kepada yang lain itu tidak diberikan. Itu sebabnya manusia itu memiliki tujuan di dalam hidup. Kita tidak hanya diciptakan begitu saja. Ciptaan yang lain memang diciptakan Tuhan, tetapi mereka itu tidak bisa menentukan tujuan. Walaupun ayam punya otak, tetapi dia tidak bisa berpikir. Walaupun binatang-binatang itu punya otak, tapi otaknya itu tidak akan dipergunakan untuk sesuatu yang memiliki tujuan misalnya memuji Tuhan. Manusia berbeda. Kita diberikan Tuhan rasio otak itu, maka kita memiliki tujuan. Kita bisa berpikir, kita tahu membedakan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hewan tidak. Itu perbedaannya. Makanya kalau manusia tidak mempergunakan otaknya, kadang-kala tadi dibilang sama seperti hewan, sama seperti ini. Itu sebabnya ada perkataan otak kuda. Kenapa? Karena kuda otaknya ada di dekat dengan kotoran. Makanya manusia yang tidak mempergunakan otaknya dengan baik disamakan seperti binatang. Seperti itulah sehingga kita harus memahami bahwa Allah ketika menciptakan manusia memiliki rasio. Manusia itu memiliki tujuan yang jelas di dalam hidupnya. Binatang tidak ada tujuan mau ngapain. Makanya kan tidak ada sekolah ayam kan. Tidak ada tujuan ayam. Apakah dia mau jadi ayam penyet, ayam bakar, tidak ada tujuannya. Tapi manusia punya, kita punya cita-cita. Kita mau jadi apa? Binatang tidak punya itu. Itu membedakan manusia itu dengan ciptaan yang lain. Sehingga dari sini kita harus mengerti bahwa Allah memberikan sesuatu hal yang berbeda. Ada sifat, karakter, ada roh yang diberikan Allah kepada kita yang membedakan kita dari semua ciptaan yang lain. Allah adalah pencipta manusia. Sehingga dari sini, kalau kita sudah menyadari ini, berarti kita pun harus memuliakan Tuhan itu di dalam hidup kita. Karena Tuhan menciptakan kita berbeda dari semua ciptaan yang lain. Ada pola, ada teladan, ada peka daripada manusia itu, yaitu Allah itu sendiri. Sehingga kita pun harus menyembah, memuji Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan. Kita berasal dari Tuhan dan kita mandataris di dalam tugas manusia itu, segambar dan serupa itu. Maka ada perintah yang diberikan kepada manusia, yaitu supaya manusia itu berkuasa atas ciptaan Tuhan yang lain. Manusia yang berkuasa. Berarti Tuhan tidak memberikan nama terhadap binatang-binatang. Siapa yang memberikan nama ayam? Siapa yang memberikan nama sapi, lembu? Manusia. Itu maksudnya manusia memiliki kuasa atas semua ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi banyak manusia kemudian menyalahgunakan kuasa ini, mengeksploitasi Allah, sehingga apa yang terjadi pada saat ini, banjir bandang misalnya, dan lain-lain bencana, itu karena manusia menyalahgunakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah ini kepada manusia. Kita memiliki tanggung jawab dalam semesta ini, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa. Karena itu, bagi kita semua yang hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita di dalam hidup kita ini sungguh-sungguh hanya berpaut kepada Allah saja. Kita diciptakan menurut gambar rupa Tuhan, maka kita pun bertanggung jawab dalam semesta ini. Istilah yang dipakai itu adalah kita adalah mandataris Allah di dalam dunia ini. Ada mandat yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita berkuasa atas ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan mengakhiri ini dengan satu kisah. Lagu Kidung Jemaat nomor 64. Bila melihat bintang berapa, diciptakan oleh seorang pendeta dan penulis bernama Carl Gustav Boller. Pada suatu ketika dia menghadiri kebaktian di gereja di kota Harnosen, dan saat itu terjadi badai yang sangat kuat, angin yang berkelebat dan petir yang menyambar.
Dan itu mengesankan dia begitu luar biasa. Setelah badai itu, tiba-tiba kemudian cuaca terang benar. Dari situ, Karl Gustav Borek itu mengagumi Allah yang begitu luar biasa, yang tiba-tiba itu seperti menakutkan dengan petir dan badai yang begitu luar biasa. Tiba-tiba terjadi terang benderang, matahari bersinar benar, sehingga dia menciptakan lagi menulis syair itu, syair di dalam puisi. Bila melihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh dengar, maka dia berkata, maka jiwaku pun memuji. Saya mau katakan, dari sini sesungguhnya kita melihat apa yang dilihat oleh Karl Gustav Borek itu adalah satu penglihatan seperti apa Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika dia melihat bagaimana ciptaan Tuhan itu, dia kemudian mengagumi Tuhan yang menciptakan. Hari ini, ketika kita belajar bahwa Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, termasuk kita, maka sesungguhnya Tuhan mau mengajak kita untuk menyatakan kemuliaan. Kita harus bernyanyi dengan mulut kita. Maka jiwaku pun memujimu. Betapa besar, betapa agung Engkau Allah di dalam. Sehingga dari sini, dalam hidup kita sehari-hari, marilah kita mengagungkan, memuliakan Tuhan dengan berlaku benar di dalam semua tindak tanduk kita di dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita harus bergantung penuh kepada Dia. Kita harus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di dalam semua hal yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Kita bernyanyi firman-Mu berkata. Firman-Mu
Maka pertama kami mau menyatakan pujian pengagungan kami kepadamu. Dan yang kedua kami mau berkata bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bergantung kepadamu. Maka arahkanlah hati pikiran kami. Arahkanlah langkah hidup kami. Supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu. Kau melihat kami semua Tuhan di tempat ini. Kalau Tuhan mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka apapun mungkin dalam hidup kami, kekosongan, persoalan, penderitaan, maka Tuhan pun mampu mengubah ini. Oleh karena itu, ajarilah kami untuk senantiasa datang kepada Tuhan, untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, untuk senantiasa menaruh hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus lewat firman-Mu tidak akan pernah berhenti, akan terus mengingatkan kami supaya kami hidup benar dengan kehendak-Mu. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin.